Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, para jamaah, para pengurus, para asatid, para ulama, yang mudah-mudahan pada subuh kali ini kita semua selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah, karena tanpa berkat nikmat iman, Islam, sehat walafiat, kita tak akan mampu bangun dari tidur kita menuju ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh. Maka patut kita bersyukur dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih di bulan Rajab kita diberikan nikmat oleh Allah, karena Rajab ini adalah sebuah gerbang menuju tempat yang sesungguhnya nanti kita tuju, yakni bulan suci Ramadan. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita tentang ada 3 amalan di bulan Rajab, yang amalan ini sebenarnya kita lakukan di luar bulan Rajab, tapi harus kita jadikan barometer di bulan Rajab untuk nanti mempersiapkan di bulan Ramadan. Apa amalan ini? Yang pertama adalah sholat. Tanggal 27 Rajab adalah turunnya perintah sholat. Surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi, maha suci engkau, maha suci Allah. Allah jarang menggunakan kalimat subhana dalam mengeluarkan ayatnya. Allah jarang sekali menggunakan kemahasuciannya untuk menjelaskan sebuah peristiwa dalam Al-Quran. Tapi di dalam surat Al-Isra ini, peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah buka dengan kalimat subhanalladzi. Asal kalimatnya adalah subhanallahilladzi, maha suci Allah. Asra, yang menjalankan bi'abdihi kepada Nabi Muhammad, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Maka di sanalah peristiwa panjang kita sama-sama tahu, yaitu Isra dan Mi'raj. Akhir Rasulullah SAW mendapat perintah sholat 50 waktu
setelah mendapat masukan dari Nabi Musa menjadi 5 waktu. Salat ini tiang agama. Jangan sampai kita disindir oleh Allah dalam surat Al-Anfal. Allah menyindir orang-orang yang salat, Pak. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Jangan sampai Allah menyindir orang salat di depan Ka'bah. Wa ma kana salatuhum, mereka sedang tidak salat. Wa ma kana salatuhum, mereka tidak salat indal baiti, walaupun di depan Ka'bah. Bayangkan, Pak, kita salat di Masjid Al-Amanah, masjidnya luar biasa ya. Salah satu penasihatnya adalah orang tua saya juga, Pak Haji Bambang Sugiono. Saya dulu memang asli Priuk, Pak. Jadi bapak saya pun mungkin banyak yang kenal di sini karena terakhir bapak saya tugas itu di Sunter Agung, Bapak Hudori Nasir almarhum. Itu bagian kependudukan. Itu ayah kandung saya. Jadi masjid ke masjid, Salat ini adalah perintah utama. Jangan sampai kita salat tidak diakui oleh Allah sebagai salat walaupun di depan Ka'bah, kata Allah. Illa muka'aw wa tasdiyah, mereka hanya bertepuk dan bersiul, kata Allah. Bacaan kita disebut siulan, tepokan, gerakan salat kita disebut tepokan. Memang dulu peristiwanya, asbabun nuzulnya, Rasul ketika salat itu diganggu oleh orang-orang jahiliyah dengan tipukan, depukan dan siulan. Ini yang pertama, bahwasanya dulu zaman jahiliyah ketika Rasul dan sahabat sholat di depan Ka'bah itu diganggu, Pak. Yang kedua, jangan sampai sholat kita seperti itu. Makanya ada yang bertanya, kebetulan saya di Depok tinggal, Pak, udah 6 tahun tinggal di Depok. Orang tua saya meninggal, saya pindah ke Depok. Saya buka majlis zikir dan majlis zikir dan pendidikan hikmah itu di Depok. Ada yang datang bertanya kepada saya, Ustadz, kebetulan saya beberapa sering kali ceramah di Masjid Agung Brimob Kelapa II. Alhamdulillah setiap bulan kita biasa ngisi binroh. Ada beberapa Brimob yang datang ke rumah Ustadz, mau tanya apa? Saya sholat Tat, sholat, puasa, khususnya sholatlah 5 waktu. Tapi kenapa saya masih ringan untuk melakukan maksiat? Katanya ayat Qur'annya, wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji munkar. Tapi kenapa, Tat, saya sholat tapi maksiat ringan sekali? Banyak orang sholat tapi masih minum, banyak orang sholat masih berjudi, banyak orang sholat masih berzina, banyak orang sholat masih bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Lalu akhirnya saya bilang, mungkin sholatnya ayatnya dibaca terpotong, karena ayatnya itu ada lanjutannya, Pak. Aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah, ini yang paling utama. Makanya nyambung dengan ayat yang tadi, wa makana sholatuhum, mereka tidak sholat di depan Ka'bah illa muka'aw wa tasdiyah. Kenapa? Karena sholatnya hanya tepukan siulan, sholatnya hanya fokus bacaan sama gerakan. Sholat sempurna karena 3 hal. Pertama, qaulun, bacaannya kita perbaiki. Ya kalau tidak bisa seperti imam tadi yang luar biasa bagusnya, minimal kita tartil bacaannya, tahsinnya kita perbaiki, bacaannya kita pahami, sehingga ketika kita sholat itu bisa menjadi komunikasi kita dengan Allah. Seperti Nabi Zakaria ketika sedang sholat. Nabi Zakaria ketika sedang sholat, beliau meminta kepada Allah untuk bisa istrinya hamil. Nabi Zakaria ini istrinya sudah menopause, mandul pula. Secara medis kedokteran tidak bisa hamil. Lalu dalam sholatnya, dalam berdiri dalam sholatnya ada 4 hal yang bisa menjadi mustajabah doa dalam sholat. Salah satunya ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta kepada Allah.
Nah, minta Nabi Zakaria nih, ya Allah berikan keturunan kepada istriku ya Allah. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Zakaria, Allah menjawab doamu bahkan di saat engkau masih dalam keadaan berdiri. Jadi Nabi Zakaria itu berdiri sholat lalu memohon kepada Allah, diijabah, diberikan oleh Allah anak kepada istrinya dan diberi nama oleh Allah Yahya yang maha hidup. Karena secara medis tidak bisa, tapi karena Allah bilang kun, seperti tadi rakaat pertama yang dibaca oleh imam, kun fayakun, katakan jadilah maka jadi. Saya punya guru, punya kiai di Sukabumi, saya silaturahmi ke beliau. Beliau bilang, Tat, lihat Tat, itu anak yang umur 2 tahun tuh siapa tuh? Saya kaget melihat anaknya tampan gitu, laki-laki. Ternyata saya tanya, siapa bah? Itu anak abah. Dari mana? Dari istri yang keberapa? Saya bilang, dari abah, dari ibu, dari istri pertama. Usia 2 tahun, ternyata umur 58 hamil istrinya. Kalau kuasa Allah, mau katanya sudah secara kedokteran tidak bisa, Allah punya maksud, Allah punya tujuan, pasti akan terjadi. Ini sholat Pak, kaulun, bacaannya diperbaiki. Karena kalau kita bacaannya baik, pahami yang kita baca, maka bisa kita berinteraksi dengan Allah, memohon apapun yang kita minta kepada Allah dalam sholat kita. Yang kedua, fi'lun, gerakannya, jangan terburu-buru, ingat tumak nina. Ada seorang sholat masuk ke masjid, dia sholat, setelah sholat Rasulullah ada di pojok duduk sedang zikir. Lalu orang ini menghampiri Rasul mengucapkan salam, lalu Rasul menjawab salam, lalu Rasul bilang solu, sholat lagi. Sampai 3 kali begitu Rasulullah bilang solu, sholat lagi, diulangin lagi sholatnya. Lalu sahabat ini berkata, ya Rasul, saya sudah berusaha sholat dengan baik, lalu di mana letak kesalahan saya? Apa kata Rasulullah? Perbaiki gerakanmu. Gerakanmu terburu-buru, tidak ada tumak ninah di sana. Maka inilah sholat, qaulun, fi'lun, perbaiki, pahami. Tapi ternyata Pak, kalau kita pengen ke titik aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar, ingat kepada Allah. Syarat yang ketiga adalah apa? Adalah qalbun. Ketika sholat, hati kita jangan kemana-mana, pikiran kita jangan kemana-mana. Ketika kita sholat, lupakan dunia. Ketika Allahu Akbar sudah takbir, Allah yang maha besar, dunia kecil. Hilangkan dulu dunia, hilangkan dulu pekerjaan, jabatan, segala macam, titipkan dulu. Inilah sholat. Bahkan kalau saya contohkan Pak, saking hebat kedudukan sholat dalam Islam, ini saya contohkan, ini 5 jari saya Pak, ini adalah rukun Islam. Jempol syahadat, telunjuk sholat, jari tengah zakat, jari manis puasa, jari kelingking adalah haji. Saya pegang nih aqua Pak, aqua ini kita contohkan Islam. Aqua saya pegang 5 jari, kuat nggak Pak? Kuat ya, nggak jatuh. Nah ini Islam dipegang sama 5 rukun, kuat Islam kita Pak. Tapi kita coba satu-satu kita lepas. Orang Islam mengaku Islam tapi tidak berangkat haji atau belum menunaikan haji, masih disebut Islam Pak? Masih. Kenapa? Nggak jatuh aquanya. Karena haji bagi yang mampu, yang tidak mampu ya belum, ya tidak diwajibkan untuk berangkat haji. Jadi Islam masih ada di dalam dirinya walaupun belum berangkat haji. Puasa, nanti kita bahas nih amalan puasa. Puasa bagi yang mampu, kalau yang tidak mampu sakit, tidak puasa tidak apa-apa, masih ada Islamnya. Zakat pun sama, bagi yang mampu, yang tidak mampu wajib dizakati. Tapi kalau antara dua ini, sholat, syahadat, kita lepas salah satunya, Islam hilang dalam diri kita. Itulah kedudukan Islam dalam kita. Syarat yang utama adalah syahadat dan sholat, yakin kepada Allah dan Rasulnya, lalu sholat. Ada yang bertanya, Tat, oke lah sholat saya nggak bagus Tat, kadang sholat kadang enggak, kadang dijalanin kadang ditinggal, tapi sodako saya banyak.
Saya bantu majlis taklim, saya bantu yayasan yatim piatu, saya bantu pesantren, saya bantu masjid. Dia lupa awal pertama kali dihisab adalah sholat. Awalu ma yuhasabu as-sholah. Pertama kali nanti kita dihisab adalah dipertanyakan sholat kita. Idza saluhat saluhat amalu kullu. Kalau sholatnya baik, semua amal ikut baik. Kalau sholatnya buruk, sodakoh kita, zakat kita, haji kita, umroh kita ikut buruk. Maka sholat ini yang paling utama. Bulan Rajab adalah bulan di mana diturunkan perintah sholat. Maka perbaiki sholat kita. Ini yang pertama nih, sholat. Yang kedua, amal ibadah di bulan Rajab yang harus kita manfaatkan momen ini adalah puasa. Rasul memperbanyak puasa pada bulan Rajab. Bahkan Siti Aisyah kadang tidak pernah melihat Rasul berbuka. Dalam artian selama 1 bulan Rajab Rasul puasa terus. Kadang juga ada sahabat yang melihat Rasul kok kayak nggak puasa bulan Rajab. Jadi intinya apa? Puasa lakukan sebanyak-banyaknya semampu kita. Nggak usah juga pakai dalil-dalil palsu. Ada juga hadis-hadis palsu. Ya, puasa hari pertama ganjarannya ini. Kita lihat yang sahih-sahih saja. Yang paling utama puasa itu adalah dianjurkan oleh Rasulullah pada bulan Rajab. Kenapa? Buat latihan kita. Latihan kita menuju bulan Ramadan yang akan diwajibkan puasa nanti di sana, maka kita dawamkan di sini. Mau Senin Kemis silakan, mau puasa Nabi Daud silakan, mau puasa cuma 3 hari silakan. Kenapa ini puasa dianjurkan? Karena kalau kita ingat kembali flashback kepada surat At-Taubah ayat 35, inna indatasyuhur indallah isna asyara syahron. Sesungguhnya ada Allah berikan ketetapan 12 bulan. Wa minha arba'atu hurum, dan Allah tetapkan 4 bulan itu menjadi bulan yang haram. Bulan hurum. Apa artinya hurum? Artinya hurum itu bisa dikatakan terlarang, bisa juga dikatakan terhormat. Ini bulan terhormat dan bulan terlarang. Maksudnya apa? Zaman dulu Pak, bangsa Arab senang berperang. Bangsa Arab senang berperang. Makanya turun ayat ini untuk mengistirahatkan perang. Jadi minimal ada 4 bulan tuh masa damainya lah. Tapi kalau bisa 1 tahun tuh tidak berperang. Karena apa? Wa kutiba alaikumul qital, kata Allah. Kalian ini diwajibkan berperang, bangsa Arab saat itu. Wa huwa kurlun lakum, padahal di dalam hatinya bangsa Arab tidak mau berperang. Ini apa yang terjadi ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah? Rasul membimbing para sahabat, karena dari zaman dulu yang namanya peperangan itu disukai oleh bangsa Arab. Bangsa Arab dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Maka ketika Rasul diutus oleh Allah, lalu Rasul membimbing para sahabat, maka Rasul pernah mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru saja perang, pulang perang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Ditanya oleh sahabat, ya, ayu jihadil akbar ya Rasul? Jihad yang besar itu jihad apa ya Rasul? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini bisa dipendam, bisa ditahan oleh apa? Oleh puasa. Al jannatu as-saumu junnatun. Puasa itu junnah, puasa itu benteng. Puasa itu benteng. Maka ketika orang puasa, kita lihatlah nanti kalau kita puasa Ramadan, ya. Orang-orang yang biasanya marah-marah, lalu ketika bulan puasa pulang dari kantor capek jam 5 sore, dibentak sama tetangganya karena parkir mobil sembarangan. Tapi yang puasa ini diam saja masuk rumah, kata istrinya, tumben Pak ditegur sama tetangga, biasanya ngomel-ngomel sekarang enggak, ntar dulu belum buka, belum maghrib, kan gitu Pak. Karena bisa menahan tuh orang puasa. Orang puasa jangankan sholat wajib, sholat sunnah rajin Pak.
Sholat sunnah rajin dikerjakan. Bahkan kalau mau isya tuh ibu-ibu sudah bawa sejadah tuh, apalagi hari pertama sampai hari ke-10 sudah bawa sejadah, bawa mukena, simpen di masjid paling depan ya, di barisan perempuan paling depan, takut nggak kebagian saf. Untuk apa? Ngejar sholat tarawih. Bulan puasa nggak usah dimintain sedekahnya, zakatnya, nggak perlu Pak. Zakat pasti akan berbondong-bondong datang ke masjid. Sedekah sudah bikin tuh catatan anak yatim ada berapa orang. Jadi junnah, ada benteng bulan puasa. Makanya di bulan Rajab ini dianjurkan memperbanyak puasa untuk junnah, untuk benteng kita. Puasa itu adalah satu komunikasi kita dengan Allah di saat hati kita sedang bersih karena kosong. Ini yang puasa. Ini yang kedua. Amalan kita di bulan Rajab adalah perbanyak puasa. Karena puasa ini adalah benteng buat kita. Yang ketiga, amalan di bulan ini Pak adalah memperbanyak kita membaca dan mengevaluasi diri kita dengan istighfar, dengan ampunan Allah. Kita ingat Pak bahwasanya kalau kita mau renungi setahun ini, kita bersyukur kepada Allah, setahun sampai 2 tahun ini kita sudah keluar dari masa kritis, yaitu masa pandemi Covid. Ini luar biasa Pak dampaknya. Walanabluwannakum bisyai'im minal ju' minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wat thamarat. Walanabluwannakum, Allah akan menguji kalian. Allah akan menguji kita. Dari rasa takut sudah terlewati, dari kekurangan harta sudah kita lewati, dari kekurangan jiwa Nabi Ayub Pak meninggal dunia, anaknya yang 12 orang, istrinya meninggalkan dia, kebun-kebunnya terbakar Nabi Ayub, lalu diberikan penyakit oleh Allah. Penyakitnya tidak akan pernah dirasakan oleh manusia yang lainnya Pak. Dari ujung rambut sampai ujung kepala selalu gatal, keluar kotoran segala macam. Nabi Ayub bersabar kepada Allah, diambil semuanya oleh Allah. Tapi Nabi Ayub berdoa dalam Al-Quran, wa ayyuba, dan Nabi Ayub, kisah dari Nabi Ayub. Nabi Ayub memohon kepada Allah. Kenapa memohon kepada Allah? Karena dalam sholatnya Nabi Ayub sudah mulai terganggu karena penyakitnya. Idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini doa Nabi Ayub. Ya Allah, aku sudah sedemikian kuat menahan ujianmu, aku tidak mau minta kesembuhan, tapi karena ibadah sholatku untukmu ini sudah mulai terganggu karena penyakitku. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Akhirnya disembuhkan oleh Allah. Wa basyiris syabirin, dan akan bersyukur kepada orang-orang yang bersabar. Rasulullah mendapat hadiah sholat yang 5 waktu Pak, karena Rasul bersabar. Dalam 1 tahun peristiwa itu, sebelum Rasul diangkat Isra dan Mi'raj, Rasul diuji, meninggal dunia 2 orang yang paling disayang. Ada yang bisa jawab Pak? Saya kasih minyak Al-Hikmah. Siapa 2 orang yang meninggalkan Rasul meninggal dunia? Ayo Pak, ada yang bisa jawab? Bapak-bapak, ibu-ibu. Siti Khadijah. Nah, Ki kasih Ki. Satu lagi siapa? Yang lain. Pamannya siapa Pak namanya? Nah, kasihin 2 satu-satu yang bisa jawab tadi. 2 orang tuh Pak. Tenang tak, masih ada stok minyak. Ada 2 orang yang dicintai Rasul, yang menjaga Rasulullah, perjuangan Rasul. Pamannya Abu Thalib. Lalu yang kedua Siti Khadijah, istri beliau, meninggal dunia di tahun yang sama. Diuji oleh Allah. Lalu di saat Rasulullah tidur di Masjidil Haram, ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Abbas dan ini sahih. Jadi turunlah malaikat, 3 malaikat
Lalu Rasulullah dibangunkan, malaikat Jibril lalu membelek dada Nabi Muhammad dari leher ke dada, lalu dikeluarkan hatinya Nabi Muhammad, dicuci oleh bejana emas yang isinya iman dan yakin. Ini dua diisi oleh Allah. Baru dari situlah perjalanan Isra dan Mi'raj, mendapatkan perintah sholat. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira buat orang-orang yang udah dapat ujian lalu bisa tahan sabar dengan ujian dari Allah. Ujian itu pasti akan datang, Pak. Apapun ujian, kematian anak kita. Saya, Pak, bulan yang lalu di kampung saya di kampung di Depok. Itu nama saya di Jalan Gas Alam, Pak. Komplek Pertamina, bawahnya kampung kita namanya Gang Haji Kantong. Itu di situ juga disebut kampung Brimob karena banyak brimob komandannya yang tinggal di sana. Saya tinggal di sana 6 tahun yang lalu. Saya pindah di sana, satu RT ini terbesar se-Indonesia kalau menurut saya. Satu RT ada 600 kakak, Pak. Satu RT 600 kakak, nggak ada masjid, ada musola 2. Tapi alhamdulillah 2 tahun yang lalu saya dengan Brimob, saya dipercaya menjadi penasehat, saya membangun masjid, langsung 2 masjid 1 RT, Pak. Jadi sekarang saya menjadi penasehat masjid di 1 RT 2 masjid itu. Nah, salah satu ketua masjidnya alhamdulillah ikut saya. Beliau punya kendaraan, saya diajak diantar ke sini. Jadi Masjid Al-Muhajirin dengan Masjid Hidayatul Husaini. Mungkin Pak Haji Bambang sudah sering saya kirimin video-videonya karena beliau juga banyak membantu, mensupport juga kegiatan-kegiatan saya di Depok. Alhamdulillah 1 RT 2 masjid dan 600 kakak memang lebar. Bulan yang lalu keluarga Haji Kantong, anaknya yang perempuan dirawat berminggu-minggu sakit lalu meninggal dunia. Lalu dibawa pulang ke rumah, suaminya, anak-anaknya sedih. Ketika sedang dimandikan disaksikan oleh suami dan anak-anaknya, suaminya jatuh tersungkur lalu meninggal di depan jasad istrinya. Ini bukan kisah fiktif, Pak, tapi terjadi bulan yang lalu. Lalu saya memimpin tahlilan dari malam pertama, malam ke-7 itu suami istri langsung kita tahlilkan. Yang pertama meninggal dunia, tapi keluarganya ya menerima karena tidak terlalu kaget, prosesnya sakit dulu rumah sakit. Yang kedua, Pak, suaminya di depan istrinya meninggal dunia. Hari kedua tahlilan, MC-nya sahabat saya, Ustadz juga, dia minta doa di tahlilan yang kedua di suami istri ini, anaknya Pak Haji Kantong. Minta doanya Pak Ustadz dan para jamaah, adik saya sedang dirawat. Besok harinya adiknya laki-laki, adik iparnya Haji Nikum yang terkenal di Pondok Cibubur, itu dia punya banyak kontrakan, meninggal dunia karena sakit. Haji Nikumnya, adik ipar si Ustadz. Akhirnya adiknya si Ustadz dari Cikarang perempuan datang untuk takziah. Ngineplah 2 malam. Malam kedua lagi ngobrol-ngobrol, lagi bercanda-bercanda, meninggal dunia adik kandungnya. Jadi akhirnya 2 orang meninggal. Yang satu meninggal karena sudah sakit, yang satu meninggal dadakan. Habis minta dikerok, takziah di sana dia meninggal. 2 itu kejadian berturut-turut di bulan yang lalu dan saya di sana dipercaya untuk memimpin doa di sana. Apa yang terjadi, Pak? Kalau kita renungin, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ma huwal aqyas? Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang cerdas? Kata Rasulullah, aksaruhum lil mauti zikra. Orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat mati. Aksaruhum lil mauti zikra. Kita nggak tahu, Pak, kapan kita mati. Apakah ada jaminan kita pulang dari masjid ini pulang ke rumah, lalu kita istirahat, minum teh sebentar, lalu kita mungkin ada yang istirahat dulu, bangun lagi setelah itu. Kita bisa bangun di subuh hari ini juga karena berkat rahmat Allah. Tanpa Allah memberikan kita umur hari ini, mungkin kita tidak akan terbangun lagi. Meninggal itu urusan Allah, tidak ada yang tahu, Pak. Kita lagi tinggi-tingginya jabatan kita, wah setahun lagi saya mau jadi ini, saya udah nyalek. Bisa jadi minggu depannya kita meninggal dunia. Jadi itu sesuatu yang pasti. Maka orang cerdas selalu mengingat mati. Jadi ada rem,
Ketika kita mau melakukan sesuatu ada rem. Ya Allah, saya melakukan ini dosa. Apakah saya nanti bisa bertobat sebelum diambil nyawa saya? Aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da isti'dad fahuwal aqyas. Yang kedua, setelah kita banyak mengingat mati, wa ahsanuhum, kita memperbaiki, mengindahkan persiapan kita untuk menuju kematian. Apa sih Pak persiapan kita menuju kematian? Cuma dua Pak, ibadah, amal soleh, dan apa? Dan kebaikan nama kita. Jadi dua ini yang akan membawa kita nanti, ya, kebaikan kita kepada manusia dan ibadah kita kepada Allah. Hablum minan nas, hablum minallah. Ini akan kita bawa. Makanya investasi, kata Rasulullah, kita punya investasi akhirat. Saya tanya Pak di sini, mungkin ya kas masjid mungkin ada 100 juta, mungkin. Tapi saya yakin di sini ada ATM-nya, buku tabungan yang lebih daripada kas masjid. Kalau kas masjid ini adalah jariah daripada para jamaah. Nanti ketika itu dipakai jariahnya, maka terus kita akan mengalir. Sodakoh itu ada dua Pak. Ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariah. Sodakoh sabitah itu yang terputus. Kita kasih makan orang lapar, ya, selagi dia makan lalu dia kenyang, kita dapat pahala. Tapi ada sodakoh jariah. Bapak nitipin ke pengurus masjid Al-Amanah, saya titip ya 1 juta ya, ini buat beli karpet masjid. Selama tuh karpet dipakai, sholat, pengajian, ibadah yang lainnya, maka terus Bapak meninggal pun terus ngalir. Ini Pak harus kita persiapkan. Ini yang makanya kita semua ingin, kalau udah mampu ingin bangun masjid, karena jariah itu akan jadi. Doakan Pak, insya Allah saya juga ada niat mau bangun pesantren di Bogor. Makanya minyak Al-Hikmah ini salah satu untuk kita menguatkan. Jadi minyak ini saya banyak yang membantu ustadz-ustadz, para ustadz di Depok, para ketua masjid menjualkan ini minyak ini. Sebagian keuntungan buat masjidnya, sebagian keuntungan buat anak-anak yatim asuhan kami, dan sebagian lagi saya dikit-dikit menabung buat pesantren di Bogor. Karena apa? Yang kita cari sodako jariah kita, sodako jariah yang akan terus ngalir. Maka ini ada masjid Pak, ini tabungan kita yang ada di masjid sesungguhnya bukan tabungan pengurus masjid, tapi tabungan kita nanti di akhirat nanti. Makanya perbanyak amal kita Pak. Ini yang ketiga tadi kita kupas lagi adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Kita evaluasi diri, kapan kita meninggal nggak akan ada yang tahu. Makanya Rasul sering mengingatkan kepada para sahabat, ya, harus sering mengingat kematian, harus sering mengingat kematian, karena kematian itu pasti datangnya dan kita nggak tahu kapan datang kepada kita. Itu yang terjadi Pak. Sholat nih tadi pertama tiang agama, yang kedua syahadat. Saya tambahkan syahadat. Kadang kita Pak, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, tapi syahadat yang tonggak utama kita, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulullah. Syahadat itu gitu Pak. Syahadat itu bacaannya kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti kita meyakini Allah Tuhan kita, kita meyakini Nabi Muhammad Nabi kita. Berarti kalau yakin kepada Allah apa? Yang pertama ya kita harus beribadah, memohon, berkeluh kesah hanya kepada Allah. Jangan pernah takut selain kita kepada Allah. Ada seorang kiai melihara burung beo Pak. Burung beo kan bisa ngomong tuh. Diajarin sama kiai bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena si kiai ini kan sering nerapin ke murid-muridnya. Man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhulal jannah. Barang siapa orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Diajarin sama kiai ini Pak. Ya, burung beo itu lancar, setiap ketemu sama kiai dikecerikin tangannya la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Satu saat kiai ini sedang ngajar sama santrinya.
ngajar sama santrinya. Lalu tiba-tiba kiai bangun dari duduknya lari. Santrinya kaget ngikutin kiai. Ternyata kiai ini batinnya udah kuat sama burungnya. Pas dilihat di sangkarnya sudah terbuka, burung beoknya sedang dimakan oleh kucing. Mati itu burung. Kiai meneteskan air mata, dilihat oleh santrinya. Ada salah satu santri senior Noel Pak Kiai. Pak Kiai kenapa nangis? Apa Pak Kiai menangis karena burung beok Pak Kiai mati? Apa kata Pak Kiai? Santri-santriku, yang saya tangisi bukan burung beok ini mati. Kan kalian tahu nih burung ini lancar ngucapin la ilaha illallah. Tapi kenapa pas meninggal, pas mati dimakan kucing, gak ada keluaran suara la ilaha illallah. Yang ada teriakan burung. Bingung kan santrinya? Kata Kiai dilanjutkan apa beliau bilang? Saya takut sekarang ini saya mungkin yang paling lancar di antara kalian santri ngucapin kalimat la ilaha illallah. Tapi apakah ada jaminan ketika saya meninggal dunia, ketika sakaratul maut, ketika Allah mau menarik saya melalui malaikat, saya bisa mengeluarkan kalimat la ilaha illallah? Tidak ada jaminan, Pak. Tidak ada jaminan. Kayak surat Al-Isra yang saya baca di awal, subhanalladzi asra bi abdihi itu mahal, Pak. Bi abdihi itu adalah Allah mengaku Nabi Muhammad adalah hamba. Kita boleh menganggap diri kita ini hamba Allah, tapi jaminannya apakah Allah menganggap kita hamba? Kita ini lancar kalimat la ilaha illallah kita zikirkan, ba'da salat kita zikir la ilaha illallah. Apakah bisa keluar dari tenggorokan kita? Nah, subuh kali ini saya sedikit ya, nanti sebelum selesai ini ada kunci biar kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, Pak. Walaupun itu hak prerogatif Allah. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi wasilah. Pertama, Pak, ketika kita membaca la ilaha illallah, Bapak sambil dipikirkan, direnungi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Bapak ingat masalah-masalah Bapak itu dunia. Aduh ya Allah, la ilaha illallah. Ingat di otak, aduh masalah kerjaan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Masalah jabatan di pinggir jurang, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sambil kita hilangkan dunia, hilangkan jabatan, hilangkan pekerjaan, hanya Allah, Allah, Allah. Dalam satu hadis dikatakan, tenggorokan ini bagaikan rumah kosong, Pak. Bagaikan rumah kosong tenggorokan kita ini. Kalau diisi sesuatu yang baik, maka keluarnya pun akan baik. Rumah kosong kan angker, Pak. Tapi kalau diisi rumah itu dengan ibadah ya, dengan zikir, dengan bacaan Quran, maka rumah itu akan terasa adem. Tenggorokan kita pun sama. Kita sering berzikir kepada Allah dan kita pahami zikir kita, maka nanti insya Allah yang keluar adalah kalimat yang kita baca. Yang kedua, ada pabrik kecap nih, Pak. Saya contohkan, ini pabrik kecap. Pabrik kecap ini memproduksi kecap. Lalu setelah jadi kecap, dimasukin kecap ke botol, ditutup, dimasukin ke kerat-keratnya, dimasukin ke mobil, dibawalah oleh mobil itu masuk ke warung-warung, toko-toko. Di tengah perjalanan, tuh mobil bannya pecah, terguling, keratnya jatuh, botolnya pecah. Keluar apa, Pak? Kecap. Nggak bakal jadi saus, karena yang dibawa, yang dimasukin adalah kecap. Itulah yang terjadi sama kita. Kalimat la ilaha illallah akan keluar sendiri dari tenggorokan kita kalau kita sudah sering dawamkan, kalau sudah kita pahami maknanya akan keluar. Hati kita, pikiran kita, kalau selalu Allah, 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 seperti bacaan tadi, wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Ingat kepada Allah itu yang paling besar, Pak. Sholat itu makanya perintahnya tidak if'ali sholah, kerjakan sholat, tapi aqimis sholah, dirikan sholat. Bedanya apa, Ustadz? Kalau if'ali sholat, kita ambil air wudhu, kita takbir sampai salam, selesai sholat, selesai, nggak ada urusan dengan sholat. Tapi kalau aqimis sholah, ambil air wudhu, wudhunya dengan baik, basuh muka, lalu basuh muka pun kita niatkan untuk membersihkan dosa wajah kita, terus basuh tangan, basuh kaki, selesai kita sholat. Sholat kita baca Allahu Akbar, membesarkan Allah. Nanti selesai sholat, salam, ibadah sholat,
yang kita lakukan dalam sholat, gerakan bacaannya kita lakukan di luar sholat. Sholat kita lakukan Allahu Akbar, membesarkan Allah. Di luar sholat ketika kita lihat, ya Allah rumah dia lebih besar ya, rumah dia lebih gede ya, kita baca doa, la aisha illal aishal akhirah, tidak ada bangunan yang lebih hebat kecuali bangunan Allah. Biarin saya di dunia rumah saya lebih kecil dari dia, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah bangunkan rumah di surganya Allah. Jadi hati ini tenang kalau ibadah sholat dipraktekkan di luar sholat. Sholat mengajarkan kita sujud, kepala sama rata dengan kaki kita. Maka di luar sholat walaupun tinggi jabatan kita, tinggi ilmu kita, maka kita merendah, kita tawadu. Maka akan ada zikrullahi akbar, ingat kepada Allah, itu yang paling besar. Maka sholat benar bisa mencegah perbuatan keji munkar. Kenapa? Karena selesai sholat dia zikrullah, ingat kepada Allah. Maka inilah sholat, inilah yang paling utama dilakukan adalah ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah dimanapun, saat sholat, di luar sholat, saat tidur, gak bangun tidur, apapun yang kita lakukan, qiyamah wa qu'udan, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berjalan, semua ingat kepada Allah. Insya Allah Allah menjaga kita. Yang kedua, syahadat adalah Muhammad Rasulullah. Apa artinya? Kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang sudah mulai hilang nih Pak. Kata Rasulullah kepada para sahabat, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa orang yang memegang teguh kepada sunnahku, yang menjalankan sunnahku, di saat nanti umat-umatku sudah mulai meninggalkannya, maka falahu ajru mi'ati syahid, dia akan mendapatkan ganjaran mi'ati syahid, 100 ganjaran mati syahid. Sahabat saat itu protes, ya Rasul, kami bersama engkau, kami berperang bersama engkau, hidup dengan engkau. Ketika kami di medan perang meninggal dunia hanya dapat 1 ganjaran mati syahid. Kenapa umatmu nanti, maksudnya kita nih dibicarakan Rasulullah, hanya sekedar menjalankan sunnah Rasul, dari perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, ibadahnya seperti Rasulullah, maka ketika kita meninggal dapat ganjaran 100 mati syahid. Apa kata Rasulullah? Sahabat, kalian hidup dengan aku, mau berperang bersama aku karena kalian mengenal aku. Tapi umatku nanti, dia cinta kepada aku, dia mengikuti ajaranku, mengikuti sunnah-sunnahku, padahal mereka belum mengenal aku. Jadi kita ini mencintai Rasulullah Pak, padahal kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi itu adalah kelebihan yang akan kita dapatkan kalau kita bisa menjalani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting Pak. Sunnah ini sudah banyak ditinggalkan ya, sunnah ini sudah banyak dihilang. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu perkataan, perbuatan Rasulullah. Cara makan Rasul Pak, cara makan Rasul kita ikutin tuh Pak. Cara makan Rasul, kan Rasul itu tidak pernah mencela makanan, Rasul tidak pernah meniup makanan ya. Apalagi kalau kita ngopi ya Pak ya, kalau ngopi kan pasti ditiup tuh, padahal kita minta air panas mendidih kalau perlu, karena enak kopi kalau mendidih. Tapi pas kita habis jadi kita tiup tuh kopi tuh, padahal tuh kan secara kesehatan kurang bagus juga tuh, udara yang keluar dari mulut kita kepada kopi. Kalau kopi mau dingin Pak nggak usah ditiup, baca Yasin 3 kali dingin Pak. Kalau nggak percaya coba deh, Bapak bikin kopi nih panas, nggak apa-apa, panas menggolak, simpan Bapak, baca Yasin 3 kali dingin Pak. Kalau kurang ya tambah 1 Yasin lagi 4 kali, pasti dingin, jangan ditiup. Ini sunnah Rasul Pak yang mulai sudah ditinggalkan oleh Rasulullah, sudah ditinggalkan oleh umatnya. Makan ya, kan Rasulullah menggunakan 3 jari. 3 jari ini tidak seterusnya, nggak kelar-kelar makan, awal aja 3 kali 3 jari, selanjutnya mau 5 jari nggak apa-apa, mau 10 jari juga kalau mampu nggak apa-apa. Sunnah Rasul membiasakan kalau mau makan pinggirnya kasih garam dikit, kasih garam dikit ya. Jadi kalau kita mau makan nanti sebelum makan nih baca doa dulu, kita colek garam pakai jari manis, colek garam sebelum makan ya, colek garam pakai jari manis, baca Allahumma hani'am mari'a, ada di surat Ali Imran ayat 9 kalau nggak salah. Solek, tempelin ke lidah Pak, pasti asin Pak, coba deh. Kalau nggak percaya coba pulang ke rumah, atau nanti katanya kata ketua masjid makan nasi uduk nih, minta garam, colek garam, Allahumma hani'am mari'a, colek asin.
Tapi kata Imam Al-Ghazali, Bu, selain asin akan menghilangkan 72 penyakit, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nanti kalau ibu habis makan, sebelum makan nasi, makan pakai garam colek, baca Allahumma anna Maria, ibu selesai makan sakit perut, nanti komplain ke saya, Ustadz ini habis makan nasi uduk kok sakit perut. Nah itu sakit perut penyakit ke-73 gitu. Ya, sakit kepala Ustadz 74. Pokoknya 72 penyakit hilang aja gitu ya. Jadi kalau penyakit-penyakit yang ibu rasakan setelah makan garam, berarti penyakit yang keseterusnya gitu. Gitu. Itu sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan. Nabi itu kalau makan tidak mencela makanan, apapun yang dimakan itu Pak nikmat. Makan itu Pak bukan lauknya yang bikin nikmat, tapi rasa. Kadang kita tuh kehilangan rasa Pak. Sholat kita itu kalau udah pakai rasa, kita udah nggak mikirin gerakan, kita udah nggak mikirin, udah hilang aja kalau udah pakai rasa apapun. Kerjaan saya nih 12 tahun pesantren Pak. Bapak saya kan PNS dari Kebun Bawang, Kelapa Gading Barat, dulu di kependudukan. Saya senang komputer, jadi selesai saya pesantren tahun 2008, saya 2003 saya lulus pesantren, saya ngajar dulu, lalu ditarik sama bapak saya untuk bantu-bantu di kelurahan tuh. KTP kakak, kalau ada yang KTP kakak waktu itu kan zaman lama, sebulan 2 bulan itu numpuk tuh, khususnya penjaringan. Itu saya 2 bulan penjaringan menyelesaikan kakak tuh keluarga ribuan. Saya tuh Pak nginep saya sampai seminggu. Saya karena saya rasa saya senang. Saya tidak pernah digaji. Dalam artian saya nih menyukai pekerjaan. Makanya ketika ada IKTP mulai masuk, percontohan tuh Kelapa Gading Barat. Saya petugas KTP utama di Kelapa Gading Barat dengan Pak Darmawan. Pak Haji Bambang tahu karena saya bikin acara lomba fiksi Festival Kreasi Seni Seri Islam Ramadan bulan puasa di Kelapa Gading Barat, Piala Lurah, Piala Pak Darmawan. Pak Haji Bambang alhamdulillah memberikan sambutan pada bulan puasa itu. Ada di YouTube, saya masih ada. Saya ketua umumnya saat itu. Di Kelapa Gading belum pernah bikin acara lomba Islam. Saya bikin pertama kali 2011 lomba Islam se-kelurahan Kelapa Gading. Saya itu petugas KTP. Maka ketika IKTP muncul, saya percontohan Kelapa Gading Barat, sayalah yang pertama kali yang ditawarkan untuk menjadi PTT saat itu adalah saya. Tapi saya menolak, mundur saya menjadi petugas KTP biasa aja. Karena saya tidak mau terikat, pertama karena saya masih dakwah. Kadang saya di kelurahan Kelapa Gading saya ceramah bulanan, kadang di Sunter Agung. Pak Doni dulu sahabat saya, Pak Doni itu jadi lurah, saya sering ceramah di Sunter Agung. Bahkan Pak Doni udah ikut pernah ke Sukabumi ke kiai saya. Saat itu saya WA juga Pak Haji Bambang, Pak Haji Bambang saya mau ke Sukabumi ke kiai gitu. Jadi itu kenangan-kenangan saya tuh saya pakai rasa Pak. Saya senang komputer. Sampai sekarang kegiatan di masjid yang di Depok itu 2 masjid bikin khotib Jumat itu saya ngetik sendiri gitu. Jadi itu rasa, kita pengen rasa itu ya. Bahkan dulu sempat mau diajukan saya masuk CPNS ya. Saat itu juga saya sama Pak Haji Bambang selalu disupport waktu lomba futsal Wali Kota Cup pertama kali Piala Pak Haji Bambang. Itu saya menjadi penasehat dulu ya, anak-anak Karang Taruna di Jakarta Utara. Saya sering bersilaturahmi dengan beliau karena kebetulan saya masih khotib, dikasih khotib jadwal di Kemenpora dulu zaman Pak Diasa Daud dengan Pak Haji Andi Marangeng. Saya sering tugas khotib. Jadi ketika saya ngobrol dengan Pak Andi Malarangeng saat itu untuk membuat futsal Wali Kota Cup, disupport sama beliau. Nah itulah alhamdulillah, karena rasa saya suka, saya rasa cinta kepada apa yang saya suka, akhirnya tidak jadi beban Pak. Orang sore udah pulang dari kelurahan, saya mah jam 12 malam, jam 1 baru pulang. Saksinya nih ada di sini PNS bagian kependudukan juga, Mas Andi. Dia bapaknya, almarhum bapaknya itu mantan lurah Kemayoran, rumahnya dekat masjid. Saya suka ke sana. Sekarang udah jadi PNS. Nah, beliau suka menemani saya sampai jam 1 malam mengerjakan tugas di Papanggo, di mana-mana. Jadi itulah sekelumit saya dulu pernah ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah lihat bapak saya kalau bikin KTP kan, bapak saya di sana di Kelurahan Sunter Agung, Pak Hudori almarhum. Kalau Pak Sutioso itu pernah 2 kali memberikan piagam penghargaan kepada almarhum bapak saya sebagai PNS terbaik statistik nomor 1 di Jakarta. 2 kali dapat penghargaan gitu. Alhamdulillah itu berkah dari orang tua. Dan kata dulu
teman-teman Pak Haji Bambang juga cerita ke saya, bapak saya tuh PNS terjujur katanya. Semua orang bilang, ya kenapa? Karena bapak saya paling miskin, kata gitu. Cirinya jujur itu paling miskin. Padahal belum tentu, banyak juga yang kaya tapi jujur banyak. Ya, kebetulan bapak saya sering menggratiskan orang-orang bikin apapun, tidak pernah mau dibayar. Itu aja kuncinya. Nah, saya sebagai anak menjaga nama baik bapak saya dengan apa? Ya dengan profesi saya sebagai pendakwah. Gitu. Alhamdulillah saya masih sering bersilaturahmi ke wali kota Jakarta Utara, juga kasubagnya juga keuangannya dekat dengan saya. Gitu. Alhamdulillah inilah silaturahmi yang dibangun karena apa? Karena syahadat tadi, Pak. Kita yakin kepada Allah dan Rasul. Rasul juga menyebarkan amanah kepada kita untuk hablum minan nas dan hablum minallah. Saya tutup pengajian ini. Kalau ada yang mau bertanya, saya kira nggak usah ya, takut nggak bisa jawab saya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan kepada bapak-bapak, ibu. Ada? Nampaknya udah pinter, Ustaz. Nampaknya sudah pinter-pinter. Silakan ditutup aja. Tutup aja, selesai ya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya saya biasa kalau ceramah dimanapun, saya ingin walaupun berdakwah tapi sekaligus sedekah. Saya sedekah ini Pak Ketua, minyak buat masjid, buat pengurus ya. Ini minyak Al-Hikmah, minyak urut. Ini buat masjid. Jadi mudah-mudahan barokah. Kalau Bapak Ibu yang mau untuk memakai minyak ini sekaligus untuk berdonasi buat yayasan kami, itu istri saya di samping buka lapak kecil-kecilan ya. Itu saja, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas kehilafan kita, atas kekurangan kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita di subuh kali ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zukhrina maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa sayyi'il azqam. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah, mohon maaf atas segala kekurangan, dan memang Al-Fakir juga banyak kekurangan, dan doakan dakwah Al-Fakir di Depok mudah-mudahan bisa syiar, karena saya orang Priuk asli Pak, jadi mudah-mudahan doa dari orang-orang Priuk di Depok saya bisa terus beristiqomah berjuang. Mudah-mudahan kita semua nantinya dipertemukan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.